Baik, minasan ohayo gozaimasu. O genki desu ka? Ya, semua genki desu ne. Jadi, akan saya lanjutkan untuk materi bahasa Jepang di bab 14 ya. Nihongo no jugyo wa dou desu ka? Jadi di sini, di materi ini kita akan mempelajari pelajaran bahasa Jepang itu bagaimana ya. Nihongo ini diartikan dengan bahasa Jepang ya. Jugyo itu ini pelajaran. Kemudian do di sini adalah kata tanya yang artinya adalah ini ya, bagaimana. Jadi Nihongo no jugyo wa dou desu ka ya. Bagaimana pelajaran bahasa Jepang ya. Saya hapus dulu. Oke. Nah, kemudian kita lanjutkan atarasi kotoba ya. Kosakata baru. Di sini ada jugyo. Nah, jugyo itu adalah pelajaran ya. Kamoku itu mata pelajaran. Jikangwari jadwal pelajaran. Nah, ini yang perlu Anda ingat-ingat ya. Jugyo itu pelajaran, kamoku mata pelajaran, jikangwari jadwal pelajaran. Oke. Nah, di antara seluruh mata pelajaran yang ada yang kita pelajari, apalagi di sekolah kita, itu ada banyak ya. Sehingga di sini saya bisa ini jelaskan. Jadi setiap mata pelajaran bahasa Jepangnya masing-masing kecuali yang sama itu PKN ya. Oke, baik kita mulai. Nah, di sini dapat kita lihat ya. Dapat kita lihat. Saya bacakan, Anda dengarkan dan Anda coba tirukan di rumah ya. Sugyo. Sugyo itu agama ya. Baik dalam Islam ataupun Kristen dan sebagainya sifatnya umum. Kalau agama Islam jadi Islamukyo gitu ya, jadi kyo-nya yang dipakai. Nah, kalau Kristen ya berarti Kristenkyo ya, seperti itu. Ya, sungaku ya, matematika. Indonesia sejarah Indonesia ya. Daiku ya, olahraga ya. Chirigaku ya, geografi. Keizai ekonomi. Sekaishi nah, sejarah dunia. Atau yang umum biasanya secara umum ya rekishi itu aja sudah oke. Ya. Sakaigaku sosiologi. Seibutsugaku biologi. Kangaku kimia ya. Kosakugaku PKU ya. PKN tetap PKN ya, tidak diartikan, tidak diterjemahkan ke bahasa Jepang karena di Jepang tidak ada mata pelajaran PKN, jadi tidak diterjemahkan di sini. Sebenarnya ada kalau terjemahannya dalam yang dekat-dekat ya, yang dekat-dekat dengan PKN itu ada kewarganegaraan ya, Kokumin itu nama ya, Kokumin Riron itu. Cuman di sini tidak dijelaskan ya. Indonesiago bahasa Indonesia. Kemudian Eigo ya, bahasa Inggris. Eibungaku sastra Inggris. Jawa bahasa Jawa. Jungokugo bahasa Mandarin. Nihongo bahasa Jepang. Johongaku informatika. Butsuringaku fisika. Bijutsungaku seni budaya. Bukatsu ekstrakurikuler. Nah, itu ya. Jadi nama-nama kosakata mata pelajaran dalam bahasa Jepang. Oke. Nah, kemudian di sini
Nah, ini adalah contoh dari uh, jadwal pelajaran ya. Jikangwari itu adalah jadwal pelajaran yang ada di Jepang. Ini saya ambil contoh dari Kanto International Senior High School ya. Jadi di Jepang itu mulai pelajarannya jam 8.30 ya. Haji Jihang. Haji Jihangkara, Hajiji Yonjupung Made. Ya itu mulai ya. Jadi rapat kelas awal singkat di istilahnya kalau ini kalau di Jepang itu dinamakan uh, kelas untuk wali kelas ya. Jadi wali kelas yang mengisi materi pertama itu homeroom. Nah, homeroom ya. Jadi di sini wali kelas akan memberikan paparan atau memberikan penjelasan tentang kegiatan hari ini, agenda hari ini, apa yang perlu diperhatikan siswa dan macam-macam. Jadi kayak apel gitu ya, cuman di kelas. Jadi mulainya tadi Haji Jihang Kara Haji Jiyon Cupung Matides ya. Nah, ini itu Senin ya, Getsuyobi, ini Kayobi, Suiyobi, Okuyobi, Kingyobi. Jadi urut ya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ya. Jadi sampai Jumat di Jepang itu pelajarannya sampai Jumat. Nah, Jepang itu kalau dalam pembelajaran normal ya, kadang-kadang pandemi kan di sana juga daring ya. Mulainya itu jam setengah 9 tuh baru masuk ya, sampai berakhir pukul ya Sanji. Sanji Yonju Gofung Made ya, Saigo wa Sanji Yonju Gofung Made. Sonoato setelah ini ya, Sonoato itu bisa eskul ya, jadi bukatsu. Nah, ekskul. Terserah eskulnya nanti bisa sampai maghrib atau sampai malam nggak mungkin. Biasanya sampai dipatok sampai jam 5 sore, jam 6 sore harus sudah pulang. Setelah itu ada kegiatan kursus atau bimbel di luar sekolah. Namanya istilahnya kalau Jepang itu bimbel itu juku ya. Nah, juku ini bimbel. Jadi bimbel di luar sekolah. Nah, sedangkan kalau tadi itu bukatsu ya. Tadi kan sudah ada di atas bukatsu itu eskul, kegiatan eskul. Jadi berbeda dengan sekolah kita, bahwasanya di Jepang itu kegiatan eskul itu mulainya setelah pulang sekolah ya. Kalau hari Sabtu libur, ya libur. Kecuali kalau ada event tertentu, ada kegiatan ya. Oke. Nah, kemudian di Jepang ya, materinya seperti ini. Ini untuk IPA ya. Jadi pada bahasa Jepang, di sana bahasa Jepang itu dikenal bukan Nihongo ya, tapi karena negara sendiri dikenal dengan istilah Kokugo ya. Kokugo jadi bahasa ibu. Nah, bahasa ibu itu bahasa yang digunakan di suatu negara itu dan dipelajari di negara tersebut. Kalau kita Kokugonya kita kan Indonesia Go ya, bahasa Indonesia ya. Nah, kemudian oral training ini berarti latihan oral. Apa? Membaca. Jadi di Jepang itu selalu ada awalan kelas untuk membaca. Jadi kayak bercerita, terutama buku sastra itu siswa suruh membaca, mengulang dan memaknai itu. Apa yang dimaksud itu? Makanya orang Jepang itu kegambarannya suka membaca ya. Pemahaman ilmu pengetahuannya lebih tinggi karena di sana sudah dibiasakan untuk oral training ya. Dan ada matematika ya, sejarah Jepang, sejarah dunia ya. Kemudian bahasa Inggrisnya reading, IT ya, teknologi informatik, kemudian kesehatan. Nah, ini lain lagi, kesehatan tuh di luar olahraga ya. Jadi kesehatan itu khusus tentang kesehatan sendiri. Misalnya gimana nanti menjaga nutrisi tubuh, apa yang diperlukan oleh tubuh ini apa yang diperlukan oleh apa itu menjaga lingkungan itu bagaimana kebersihan dan sebagainya ya. Hidup sehat itu seperti apa itu Jepang. Dan olahraga, seni ini sifatnya umum ya. Jadi ada musik, ada gambar, ya, ada teater dan macam-macam seni yang di Jepang itu. Kemudian istirahat. Ya, istirahat ini di Jepang dikenal dengan istilah kyuge. Kyuge ya. Nah, kyuge itu istirahat ya. Jadi istilahnya seperti itu. Nah, istirahat. Mulainya kyuge wa 12 ya.
Junichi kara Ichichi Gofung Made ya. Jadi mulai jam 12 sampai jam 13.05, 1 jam 5 menit, 1 jam 5 menit. Jadi istilahnya di Jepang. Silakan hanya setengah jam, nggak sampai setengah jam. Hanya Jugofung Made karena mati tes nih 15 menit saja ya. Contoh skoshi dake desu. Kemudian pemahaman lintas budaya. Maksudnya apa pemahaman lintas budaya? Di sini ada materi yang memahami budaya-budaya asing gitu ya. Biasanya budaya luar negeri itu yang dipelajari seperti apa sih? Nah, gitu. Dari kimia ya ini untuk mapel MIPA ini misalnya. Das budaya, bahasa Inggris integrasi. Nah, ada dua ini, ada reading integrasi. Kalau integrasi itu lebih ditekankan di grammar gitu, kayak TOEFL ya, persiapannya seperti itu. Dan ada tematik. Tematik ini materi yang kajiannya banyak ya, jadi kayak penggabungan antara fisika, antara MIPA dengan apa gitu nanti digabung gitu ya. Ini contoh saja. Kemudian ada rapat kelas. Nah, ini rapat kelas ini digunakan untuk evaluasi. Jadi setiap hari Jumat, King Yobi ini itu kaingi. Rapat ya kaingi ke Arimas. Nah, jadi ada kegiatan rapat kelas tujuannya apa? Untuk evaluasi kegiatan di selama pembelajaran itu apa. Dan ini dipimpin oleh wali kelas ya. Oke, itu sekelas tentang kegiatan pembelajaran di Jepang ya. Jadi sangat tertib, sangat apa ya, tidak terlalu banyak mapel ya. Kalau kita kan mapelnya ada, Anda ini mungkin ada 17, 16 mapel ya, 13 mapel gitu. Dengan di Jepang ini hanya dikit sekali dan saya rasa memang mereka lebih membudaya di sini. Nah, karena bahasa Jepang sendiri juga porsinya sangat banyak. Tuh. Ya, itu untuk Jikang Wali sampai sini. Sekarang saya akan membahas tentang pola kalimatnya. Ya, oke, ini. Nah, di sini kita akan mempelajari istilahnya kanso. Kanso itu kesan ya. Jadi kesan Anda terhadap pelajaran itu bagaimana? Ada menarik ya, ada kesan membosankan ya. Ada kesannya yang menyatakan mudah ya dan sulit ya. Kalau menarik berarti omoshiroi, menarik gitu ya. Sumaranai, membosankan ya. Kantang, mudah ya. Musukashi, sulit ya. Saya ulangi lagi. Omoshiroi, sumaranai, kantang, musukashi. Oke, ya seperti itu. Nah, di sini kanso ya, kan terkait dengan kanso, kita perhatikan pola kalimat berikut. Bunke ya. Ini ichibang, sumimasen, nomor 1 ya ini ya. Ichibang menyatakan kesan terhadap pelajaran ya. Jadi mapelnya apa? Partikel wa, kemudian kesan kanso des. Ini untuk satu kesan. Ya, sifatnya hanya satu kesan saja. Nah, kalau misalnya nanti ada dua kesan nanti di pola berikutnya ya. Jadi seperti ini. Contoh re ya. Sungaku wa omoshiroi desu. Matematika menyenangkan. Nah, seperti itu ya. Nah, tadi kan omoshiroi menyenangkan. Misalnya, wah matematika itu sulit. Ya tinggal ganti aja dengan sulit. Sungaku wa musukashi desu. Jadi matematika sulit. Nah, seperti itu. Kemudian yang berikutnya menanyakan kesan terhadap pelajaran ya. Jadi kata benda mapel partikel no jugyo ya ini sudah jadi satu sebenarnya. Wa partikel wa do desu ka ya seperti ini. Jadi misalnya nihongo kita pakai bahasa Jepang nih. Sang nihongo no jugyo wa do desu ka? Bagaimana pelajaran bahasa Jepang? Nah, seperti itu ya. Omoshiroi desu, menyenangkan. Nah, seperti itu ya. Jadi do desu ka di sini tujuannya untuk menanyakan bagaimana, ya menanyakan kesannya, apalagi terkait dengan pelajaran no jugyo ya. Kalau kita ganti dengan matematika, berarti nihongo kita coret. Kita ganti dengan matematika tadi ini. Sungaku no jugyo wa do desu ka? Bagaimana pelajaran matematika? Nah, sumaranai desu, jadi gitu membosankan. Oke ya, itu tentang yang pola 1 dan pola 2. Nah, kita ke pola 4
pola 4, pola 3 ya. Maaf. Nah ini, menyatakan kesan yang sama-sama positif atau sama-sama negatif. Jadi kan tadi ada 4 kesan ya. Ada omoshiroi, itu kan positif. Kantang, mudah ya, positif. Sumaranai, itu negatif kesannya. Sama musukashi, itu negatif ya. Nah, di sini kata pola kalimatnya kata benda mata pelajaran ya, partikel wa, kesan 1 kanso pertama, kesan 2 kanso kedua ya, kemudian akhiran des. Contohnya, sungaku wa omoshiroi desu. Titik ya, kantan desu. Kalau diartikan, matematika menyenangkan, ini ya, menyenangkan, dan mudah. Nah, seperti ini. Sungaku wa omoshiroi desu. Kantan desu. Matematika menyenangkan dan mudah. Seperti itu ya. Nah, kemudian di sini untuk lanjutan ini nanti saya jelaskan di pertemuan berikutnya ya. Karena ini memang agak terlalu sulit untuk dikaji. Nanti akan saya lanjutkan. Atau mungkin Anda bisa mempelajari sendiri perubahan kata sifat i ini ya. Dikenal dengan perubahan kata sifat i. Kata omoshiro i ya, i ini kan hilang dicat jadi kute. Jadi nggak pakai des di sini. Sungaku wa omoshiro kute kantan des. Seperti itu ya. Ini bisa Anda pelajari sendiri. Nah, sekarang kalau sama-sama negatif seperti ini ya. Contohnya, ekonomi membosankan dan sulit. Nah, ekonomi kan ini kan keisai ya. Keisai wa sumaranai desu. Musukashi desu. Nah, seperti itu. Sensei kalau dibalik nggak apa-apa. Boleh kalau dibalik. Asal artinya juga harus kebalik. Jadi kalau di sini keisai wa musukashi desu. Sumaranai desu. Jadi artinya beda. Ekonomi sulit dan membosankan. Seperti itu ya. Mengikuti. Oke. Nah, kemudian saya lanjutkan. Jika menyatakan kesan yang berlawanan satu sama lain. Kalau tadi kan positif-positif, negatif-negatif artinya setara ya. Dengan kalau berlawanan itu harus ada kata hubung demo di sini ya. Demo diartikan tetapi. Nah ini, demo artinya tetapi. Di kata benda mapel wa, kesan 1 kanso ya, des. Demo, kesan 2 kanso des. Jadi ini plus minus atau minus plus ya. Contoh, matematika menyenangkan, tetapi sulit. Nah, berarti artinya gini, kalau di bahasa Jepang kan, sungaku wa omoshiroi desu, demo musukashi desu. Nah, seperti itu ya. Sungaku wa omoshiroi desu, demo musukashi desu. Ya, sulit ini kan musukashi. Ya, menyenangkan ini demo, omoshiroi. Jadi Anda seperti itu ya, pakai demo. Nah, ini juga ada yang paling cepat, nggak pakai demo tinggal diganti des, enggak. Jadi, polanya seperti ini. Sungaku wa omoshiroi desu, enggak. Musukashi desu. Nah, matematika menyenangkan tapi sulit. Bedanya demo dengan des, enggak. Kalau demo itu harus diakhiri titik di sini. Des titik, kemudian demo. Sedangkan des enggak, tanpa ada des. Jadi demonya hilang ganti koma musukashi desu. Seperti itu. Jadi langsung jadi satu kalimat. Kalau ini ibaratnya dua kalimat ya. Ini dua kalimat. Sedangkan yang di sana di des enggak itu satu kalimat. Nah, ini dua kalimat ya. Dengan ini dijadikan satu kalimat. Oke ya. Nah, tuh. Untuk materi bab 14 ya. Cukup sekian ya. Nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Jadi pertemuan berikutnya nanti akan saya bahas tentang perubahan kata sifat i dan kata sifat na ini ya. Nanti akan saya jelaskan dikit tentang ini. Kemudian kita langsung masuk ke bab 15 ya. Kokomade desu. Minasan otsukare sama deshita. Ya, saya akhiri. Ohayo gozaimasu. Arigatou gozaimashita.